Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ustazah Maharani di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Kenegaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Hari ini kita akan membahas tentang sikap positif terhadap makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai supreme law dan sebagai norma dasar tentu harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mampu memiliki sikap positif. Sikap positif yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. A. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tempat di negara kita pasti punya peraturan perundang-undangan, punya tata tertib, termasuk kita di lingkungan sekolah, termasuk lingkungan masyarakat, pasti ada tata tertib. Ada tata tertib di sekolah, misalnya dilarang buang sampah sembarangan. Maka kita harus menaatinya. Kita buanglah sampah pada tempatnya. Di lingkungan masyarakat, ketika kita berada di jalan, ada tata tertib berlalu lintas. Gunakan helm, tidak kebut-kebutan. Maka kita harus menaatinya agar terwujud kenyamanan bersama. Nah, inilah dua contoh sikap positif kita terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua, B, melaporkan setiap terjadi penyimpangan kepada pihak yang berwenang. Setelah tata tertib dibuat, tentu ada penyimpangan, ada pelanggaran. Pasti ada yang melanggar tata tertib yang telah dibuat. Contohnya, jika di sekolah ada tertib, datanglah tepat waktu. Ada teman kamu yang tidak datang tepat waktu, maka kamu harus melaporkannya kepada bapak atau ibu guru agar kedepannya penyimpangan seperti ini tidak terulang kembali. Jadi kedepannya teman kamu yang tadinya datangnya terlambat, besok datangnya bakal tepat waktu karena sudah diperingatkan. Ini salah satu bentuk sikap positif kita juga. Dan selanjutnya yang ketiga, C, kita juga dituntut harus kritis seandainya mungkin ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Nah, apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kita harus kritis. Wah, sepertinya tata tertib ini tidak sesuai. Sepertinya tidak sejalan dengan kehidupan rakyat. Maka kita harus kritis, kita harus bilang atau berdiskusi dengan pemuda setempat atau Bapak RW dan berdiskusi membahas tentang peraturan ini. Haruskah ini diralat, diganti agar sesuai, tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Nah, ini adalah bentuk sikap positif kita. Setelah kita membahas sikap positif tadi, saya memberikan kalian tugas, yaitu apa yang dimaksud dengan sikap atau berpikir kritis. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.